Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulfa Nur Firdaus dengan NIM 2109263 dari kelas 3D PGSD. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah strategi pembelajaran di sekolah dasar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran role playing atau bermain peran. Selamat menyaksikan! Seorang guru yang baik harus memiliki standar kompetensi pedagogik yang salah satu aspeknya adalah menguasai metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat dilakukan oleh guru di kelas adalah dengan menerapkan model pembelajaran bermain peran atau yang biasa kita kenal role playing. Pengertian pembelajaran role playing itu sendiri adalah model pembelajaran di mana siswa langsung memerankan suatu masalah yang memfokuskan pada masalah-masalah kehidupan sosial atau masalah-masalah tentang hubungan manusia. Siswa diberikan kesempatan untuk menggambarkan ataupun mengekspresikan sesuatu tokoh yang diperankan, dan siswa-siswa lainnya mendapatkan tugas untuk mengamati tentang jalannya drama tersebut. Pada bagian tertentu, misalnya di bagian tengah, guru dapat menghentikan drama dan memberi kesempatan pada siswa-siswa untuk mengeluarkan pendapat, juga kritik mengenai materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Adapun contoh penerapan model pembelajaran role playing di kelas dapat digunakan dalam pelajaran IPA, di mana siswa dapat berperan sebagai pembawa berita yang membacakan laporan perakiraan cuaca. Adapun contoh yang dapat dilihat sebagai berikut. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami di Sekilas Info. Waspada hujan lebat dan angin kencang di sejumlah daerah. Hujan lebat dan angin kencang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Senin 21 November 2022. Hal tersebut diutarakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dan mengingatkan warga untuk selalu waspada. Dalam sistem peringatan dini cuaca, BMKG memperkirakan wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat disertai petir dan angin kencang, antara lain Aceh, Bali, Bengkulu, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur. Kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Maluku, NTB, NTT, dan Papua Barat. Khusus di wilayah DKI Jakarta, potensi hujan disertai kilat dan angin kencang dengan durasi singkat dapat terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hingga menjelang malam hari. Sementara di Jawa Barat, pemirsa, potensi hujan disertai kilat dan angin kencang dapat terjadi di hampir semua kota dan kabupaten, termasuk Bandung Raya, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, dan juga Sumedang. Demikianlah pemirsa Sekilas Info terkait perakiraan cuaca hari ini. Sampai berjumpa lagi di liputan selanjutnya. Terima kasih, saya Zulfa Nur Firdaus. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Menurut UNO, pada tahun 2012, model pembelajaran bermain peran ini atau role playing ini dipelopori oleh George Sheftel yang memiliki asumsi bahwa dengan bermain peran, siswa akan mendapatkan dorongan untuk mengekspresikan perasaan serta mengarahkan pada kesadaran melalui keterlibatan spontan yang disertai dengan analisis pada situasi permasalahan kehidupan nyata. Adapun menurut pendapat tokoh, menurut Jamarah pada tahun 2010, model role playing ataupun bermain peran dapat dikatakan sama dengan sosiodrama yang pada dasarnya mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungan dengan masalah sosial. Bermain peran ataupun role playing ini pada prinsipnya merupakan pembelajaran dengan menghadirkan peran-peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan yang ada di dalam kelas.
yang kemudian nantinya dijadikan sebagai bahan refleksi agar siswa dapat memberikan penilaian terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dan kemudian memberikan saran ataupun alternatif pendapat bagi pengembangan peran-peran tersebut. Selanjutnya, ada 4 asumsi yang mendasari model ini memiliki kedudukannya sejajar dengan model-model pengajaran lainnya. Keempat asumsi tersebut ialah: yang pertama, secara implisit bermain peran mendukung situasi belajar berdasarkan pengalaman dengan menekankan dimensi di sini dan kini, here and now, sebagai isi pengajaran. Lalu yang kedua, bermain peran memberikan kemungkinan kepada para siswa untuk mengungkapkan perasaan-perasaannya yang tak dapat mereka kenali tanpa bercermin kepada orang lain. Lalu yang ketiga, model ini mengasumsikan bahwa emosi dan ide-ide dapat diangkat ke taraf kesadaran untuk kemudian ditingkatkan melalui proses kelompok. Dan yang terakhir ataupun yang keempat, model ini mengajarkan atau mengasumsikan bahwa proses-proses psikologis yang tersembunyi ataupun covert berupa sikap-sikap, nilai-nilai, perasaan-perasaan, dan sistem keyakinan dapat ditingkatkan ke taraf kesadaran melalui kombinasi pemeranan secara spontan dan analisisnya. Lalu, bagaimana maksud dan juga sasaran dari model pembelajaran ini? Nah, menurut Zuhaireni pada tahun 1983, model ini digunakan apabila pelajaran dimaksudkan untuk: yang pertama, menerangkan suatu peristiwa yang di dalamnya menyangkut orang banyak. Artinya, berdasarkan pertimbangan didaktik, lebih baik didramatisasikan daripada diceritakan karena akan lebih jelas dan dapat dihayati oleh anak. Lalu yang kedua, melatih anak-anak agar mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial psikologis, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata mereka masing-masing. Lalu yang ketiga, melatih anak-anak agar mereka dapat bergaul dan juga memberi kemungkinan bagi pemahaman mereka terhadap orang lain beserta masalahnya. Adapun tujuan model pembelajaran role playing ini yang pertama, fokus pada pengembangan keterampilan berbahasa ataupun komunikasi. Yang kedua, melatih kemampuan memerankan tokoh drama, yaitu bagaimana siswa dapat melakukan acting. Yang ketiga, kemampuan bekerjasama dan kolaborasi, yaitu siswa bisa saling membantu dan memberikan feedback antara tokoh satu dengan tokoh lainnya. Dan yang terakhir yaitu melatih keterampilan penghayatan sebuah peran. Artinya siswa dapat menghayati makna atau peran yang sedang mereka jalani. Yang selanjutnya itu ada sintak ataupun langkah-langkah. Sintak sendiri adalah langkah, fase, atau passing dalam model pembelajaran, yang mana di dalamnya menerangkan tentang tata cara penerapan yang dapat digambarkan secara konkret. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran role-playing menurut UNO pada tahun 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan atau pemanasan. Teknik role-playing diawali dengan persiapan, di mana guru memperkenalkan siswa pada permasalahan atau sebuah kasus yang berhubungan dengan materi yang tengah dipelajari. Permasalahan atau kasus yang disuguhkan bisa muncul dari imajinasi siswa atau sengaja disiapkan oleh guru. Misalnya, guru menyediakan sebuah cerita untuk dibaca di depan kelas. Pada saat teks atau bacaan menunjukkan dilema atau masalah, guru dapat berhenti dan melakukan diskusi mengenai masalah dalam cerita tersebut, sehingga nantinya semua siswa dapat menangkap masalah dengan jelas. Kemudian, guru dapat melontarkan pertanyaan-pertanyaan pancingan yang membuat siswa berpikir tentang hal tersebut. Langkah yang kedua, memilih peran atau pemeran drama. Untuk memilih siapa saja yang akan menjadi pemain atau pemeran dalam drama, siswa dan guru dapat melakukan musyawarah. Guru dapat memilih siswa yang sesuai untuk memainkan peran yang dibutuhkan. Beri kesempatan pada siswa yang berminat untuk mengajukan dirinya sendiri. Hal ini membuat siswa lebih percaya diri. Langkah yang ketiga, mendekorasi panggung ataupun ruang kelas. Setelah semua pemain terpilih, guru dapat melibatkan siswa dalam kegiatan mendekorasi kelas menjadi panggung pertunjukan. Hal ini sangat berguna untuk mengajarkan kerjasama kepada para siswa. Langkah yang keempat, menunjuk siswa menjadi pengamat atau observer.
Selain pemeran, guru juga harus menunjuk siswa sebagai pengamat untuk mengamati jalan cerita yang ada. Adapun langkah yang selanjutnya yaitu yang kelima, memainkan peran. Permainan peran atau role playing dilaksanakan secara spontanitas. Mungkin pada awalnya banyak siswa akan mengalami kebingungan dalam memainkan perannya, atau bahkan tidak sesuai dengan peran yang seharusnya ia lakukan. Tidak menutup kemungkinan ada juga yang memainkan peran yang bukan perannya. Nah, disinilah peran guru dibutuhkan. Guru dapat menghentikan drama dan mengarahkan jalannya pertunjukan. Lalu yang keenam, diskusi dan evaluasi. Ketika ada hal yang menyimpang, kemudian guru menghentikan drama, ajaklah siswa untuk duduk bersama dan mendiskusikan permainan tadi. Kemudian ajak mereka untuk melakukan evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan. Beri mereka kesempatan untuk memberikan usulan perbaikan seperti berganti peran atau mengubah alur ceritanya. Langkah yang ketujuh, bermain peran ulang. Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi, siswa dapat melakukan kegiatan bermain peran kembali. Kegiatan inti biasanya berjalan dengan lebih baik dari sebelumnya, karena siswa sudah memiliki gambaran yang lebih jelas. Siswa yang mendapatkan peran juga dapat memainkan perannya lebih sesuai dengan skenario. Langkah yang ke-8, diskusi dan evaluasi. Pada kegiatan diskusi dan evaluasi yang kedua ini, guru dapat mengarahkan pada realita kehidupan nyata. Ajak siswa membandingkan bagaimana hal-hal yang terjadi di dalam alur cerita yang diperankan. Apakah terjadi juga dalam kehidupan nyata? Berikan siswa kesempatan untuk menyimpulkan berdasarkan perbandingan antara realita yang ada dengan kehidupan nyata. Dan langkah yang terakhir yaitu berbagi pengalaman dan menyimpulkan. Setelah siswa dapat melakukan perbandingan antara cerita dan realita, kini saatnya guru mengajak siswa untuk berbagi pengalaman mereka yang berkaitan dengan tema role play yang telah dilakukan. Setelah itu, siswa akan membuat kesimpulan. Contohnya adalah siswa akan berbagi pengalaman tentang bagaimana siswa mengalami kegagalan dalam ujian. Kemudian, guru mengajak siswa membahas bagaimana sebaiknya siswa menghadapi situasi tersebut, apa yang harus dilakukan supaya hal tersebut tidak terjadi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adapun keunggulan model pembelajaran role playing menurut Jamaroh pada tahun 2010 antara lain, yang pertama, siswa menjadi terlatih untuk berinisiatif dan juga berkreatif. Yang kedua, siswa dapat melatih diri untuk memahami dan mengingat isi bahan yang akan didramakan. Yang ketiga, bakat yang ada dalam diri siswa dalam bidang bermain peran dapat dipupuk sehingga memungkinkan berkembangnya seni drama dari sekolah. Yang keempat, melatih kerjasama antar pemeran drama sehingga dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, siswa memiliki kebiasaan untuk menerima dan berbagi tanggung jawab dengan sesamanya. Dan yang terakhir, bahasa lisan siswa dapat dibina dan dilatih menjadi bahasa yang baik agar mudah dipahami orang lain. Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran role playing ini diantaranya, yang pertama, tidak semua siswa dapat terlibat dan memiliki pengalaman bermain drama, sehingga dikhawatirkan mereka menjadi kurang kreatif. Yang kedua, membutuhkan waktu yang panjang, baik untuk persiapan dalam rangka pemahaman isi bahan pelajaran maupun pelaksanaan pertunjukan. Padahal, waktu pembelajaran sangatlah terbatas. Yang ketiga, memerlukan tempat yang cukup luas dan memadai, sedangkan ukuran ruang kelas relatif kecil, sehingga menjadi kurang leluasa dan kurang bebas. Yang keempat, kelas lain bisa saja terganggu oleh suara pemain dan para penonton yang bertepuk tangan atau berteriak, memberikan dukungan, apresiasi, dan sebagainya. Adapun kesimpulan dari penggunaan model bermain peran atau role playing ini adalah mengajarkan peserta didik dalam melaksanakan suatu skenario pembelajaran dari berbagai sudut pandang penokohan dalam suatu materi yang akan disampaikan. Melibatkan peserta didik dalam pembelajaran yang langsung dipraktekkan oleh peserta didik, serta mendorong peserta didik melakukan pemeranan sebagai orang lain, serta memiliki pengetahuan baru. Nantinya, peserta didik akan berperan aktif dan dapat langsung mengimplementasikan apa yang telah ia dapatkan dalam pembelajaran.
Demikianlah video penjelasan mengenai model pembelajaran role playing atau bermain peran. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.